Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Korban termakan buaya ditemukan tim gabungan. Berada di tengah kawasan industri, sekolah kekurangan siswa. Gagal diterima jalur zonasi, calon siswa belum mendapatkan sekolah. Akibat tak kunjung ada penyelesaian soal pembayaran lahan, gerbang Sekolah Dasar Negeri Lengkong Raya Karya di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, ditembok pemilik lahan. Tembok tersebut memiliki ketinggian hingga 2 meter. Pendirian tembok yang berada tepat di gerbang sekolah mengakibatkan akses keluar masuk hanya sekitar 120 cm. Pemilik lahan menginginkan adanya pembayaran lebih dulu sebelum membongkar. Menurut pihak sekolah, penutupan lahan sudah terjadi sejak hari Sabtu, namun aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Hanya saja sejumlah orang tua tidak leluasa masuk ke area sekolah. 1 meter dari tembok yang sudah dibiarin sebelah sana. Batasnya itu? 1 meter ke sini. Gitu. Terus yang punya tanah ini pun depan, yang mager ini, dia juga sudah ngasih tanah 1 meter untuk masuk ke dalam. Cuma ya sayangnya kita di sini, itu salahnya, kita nggak punya akses buat pintu keluar yang mana, sebab kan sana tanah warga juga, sini tanah warga, tidak ada di tengah-tengah, itu salah. Sementara itu, menurut Wali Kota Tangerang Selatan sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dan dinas terkait perihal luas lahan dan harga yang dipermasalahkan. Awalnya pemilik lahan meminta seluruh lahan seluas 1.500 meter persegi dibebaskan, namun hal itu tidak bisa dipenuhi karena kebutuhan untuk jalan menuju sekolah hanya berkisar sekitar 80 meter persegi. Dirinya juga sudah memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan agar masalah ini bisa selesai. Sebetulnya negosiasi atau perundingannya itu sudah sejak awal tahun anggaran. Ya, jadi awalnya itu pemilik lahan minta seluas 1.000 meter lebih, 1.500 meter lebih semuanya dibebaskan untuk kepentingan jalan akses tadi. Sementara kami hanya membutuhkan kurang lebih ya maksimal 50 sampai 80 meter sampai 100 meter. Nah, kemudian yang kedua, alokasi anggarannya awalnya yang sudah disiapkan di murni di perencanaan murni itu akhirnya terkoreksi karena kita butuhkan urusan yang lain. Sementara itu, usai mencapai kesepakatan, pemilik lahan rencananya akan membongkar tembok yang menghalangi gerbang masuk sekolah. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Tawuran semakin meresahkan warga. Biasanya pelaku mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Seperti yang terjadi di Jalan Samaun Bakri, lingkungan Kaliwadas, Kelurahan Lopang, Kota Serang. 2 kelompok remaja menggunakan sepeda motor saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Seorang remaja AM yang kebetulan sedang melintas menjadi korban salah sasaran dan terluka. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sekelompok pemuda tersebut diduga masih pelajar. Tawuran diduga melibatkan 2 kelompok geng motor sebagai ajang eksistensi konten sosmed. Untuk sementara korban masih dirawat di rumah sakit dengan luka sabetan di pipi, sobek di pipi, dan juga luka tusuk di punggung belakang. Korban ini pelaku tawuran juga apa salah sasaran, Mbak? Menurut keterangan dari sekitar, untuk korban salah sasaran. Untuk perkembangan kasusnya sendiri gimana, Pak? Untuk perkembangan kasusnya kita masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Polisi masih memburu pelaku tawuran yang mengakibatkan korban luka dan meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Korban KDRT suaminya, Tiara Andini, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Wali Kota Tangerang Selatan siap memberikan bantuan psikologis untuk korban. Tim P2 TP2A akan ditunjuk untuk memberikan pendampingan khusus hingga korban benar-benar pulih. Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta polisi untuk segera menangkap pelaku dan menghukum seadil-adilnya. Wali Kota Tangerang Selatan mengatakan pihaknya juga telah menunjuk Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi janin korban yang kini tengah hamil 4 bulan. Ya, saya minta kepolisian untuk mengusut ya, memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku. Kemudian juga saya sudah mintakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menurunkan psikolognya. Sudah diturunkan hari ini dan seterusnya sepanjang dibutuhkan. Kemudian juga melalui Dinas Kesehatan saya minta untuk pemeriksaan janinnya karena yang bersangkutan sedang hamil 4 bulan kalau tidak salah. Polisi masih memburu Budianto Jauhari, pelaku KDRT yang kabur usai menjalani pemeriksaan wajib lapor. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.